ya, itu jauh dari kata cukup. Kamu tidak akan pernah kemudian membersamai beliau-beliau al-ahyar hatta tattabi'a atharahum, sampai kemudian benar-benar mencoba untuk mengerti, memahami apa yang selama ini beliau tinggalkan, apa yang selama ini beliau upayakan, beliau perjuangkan. Karena mungkin para masyayikh kita sudah mendahului kita. A'yanuhum sudah mafkudah, tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Apa yang selama ini dilakukan, ditinggalkan, ditaksis oleh Simbah Ki Ahmad Jazuli dan para masyayikh, itu semuanya atharnya bisa kita rasakan. Dan kita sebagai santri kalau memang mengaku cinta kepada beliau, maka kita harus betul-betul untuk kemudian berupaya untuk memahami sebetulnya bagaimana perjalanan dan bagaimana perjuangan beliau. Wa ta'khudha bihadihim, dan apa yang beliau yakini harus menjadi keyakinan kita. Langkah-langkah yang beliau ambil harus merupakan jalan atau peta dalam perjalanan hidup kita. Wa taqtadiya bisunanihim, dan kita selalu berupaya untuk tidak jauh-jauh perilakunya sebagaimana perilaku para masyayikh kita yang kita akui, kita cintai. Wa tusbiha wa tumsiya ala manahijihim, dan semua langkah-langkah kita, perilaku kita selalu kita upayakan untuk segaris dengan apa yang dilakukan oleh para masyayikh kita. Baru setelah itu maka kita punya kelayaan untuk kemudian mengaku cinta kepada para masyayikh. Dan ini ya memang cukup berat. Wong kami saja yang kebetulan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada cucu beliau, kami sama sekali tidak gambar atau tidak mampu untuk mencerna bagaimana mungkin kakek kami kemudian bisa dengan sangat nyaman, dengan sangat bahagia ngaji sehari sampai 15 sampai 17 kitab. Ma qara'a kitaban illa wa qattam, dan tidak ada satupun kitab yang beliau baca kemudian tidak tamat, tidak hatam. Dan sedangkan kita kitabnya kecil-kecil, enggak tamat-tamat. Tapi kebetulan Allah menakdirkan kita jadi cucunya. Kita ini ngaji 2-3 kitab sehari, itu kita sudah merasa sudah paling saleh di antara yang lain. Itulah kenapa kemudian saya selalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Faraj Ibnu Jauzi merupakan satu hal yang sangat benar adanya. Beliau mengatakan bahwa ini ra'aitu sama al-hadis wal fiqhi la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Ini ra'aitu sama al-fiqhi wal hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi, bahwa kita ini hanya ngaji fikih saja, hanya ngaji hadis saja, bahkan mungkin hanya ngaji tafsir saja, itu tidak cukup untuk kemudian membuat kita ini memiliki kepribadian yang baik, memiliki perilaku yang baik, atau katakan memiliki batiniyah yang cukup baik. Illa ayyum zajabir raqa'iq wan nadhar fi siyari salaf as-salihin, kecuali kalau memang kemudian kita cukup telaten untuk ngaji kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang mampu melunakkan kerasnya hati kita, kenyamanan kita dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa bahkan, atau kenyamanan kita akan tidak meningkatnya kualitas kepribadian kita. Ini semuanya butuh kitab-kitab raqa'iq, kitab-kitab yang mampu ngelemesne ati kula panjenengan sedaya. Dan itu tidak cukup. Wan nadhar fi siyari salaf as-salihin, dan perlu kemudian kita ini terus mengkaji dan mengkaji sebetulnya bagaimana para masyayikh dulu. Li'annahum qad tanawalu maqsudan nakal wa haraju an suwaril af'al al-ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha wal murad biha. Kenapa kemudian Romo Kiai Jazuli bisa begitu nyaman bahagia dengan 17 kitabnya, sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap apapun apalagi dunia? Li'annahum tanawalu maqsudan nakal, karena beliau tidak hanya sekedar membaca, memahami, mengerti, tidak, tapi beliau sudah waharaju an suwaril af'al al-ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha. Beliau sudah bergeser dari apa yang tersurat
menjadi yang tersirat dan kemudian menjadi satu pengamalan. Karena hakikatul fiqhi ma waqa'a fil qalbi summa dhahara 'alal lisan fa afadal amal wa awrasa al khasyata wat taqwa. Karena pada ujungnya ngaji itu adalah apa yang benar-benar terikat dalam hati kita dan bisa kita tunjukkan dari omongan kita, ucapan kita. Tapi yang paling baku fa'afada al-amal, berfaedah amaliyah. Kita ini rata-rata ilmiah tapi enggak begitu amaliyah. Sekali mencoba amaliyah rata-rata enggak ilmiah. Para masyayikh kita sudah melalui itu semua. Beliau melihat kitab kayak kita melihat mungkin media-media sosial hari ini. Beliau pegang kitab kayak nyaman kita ketika menonton Piala Dunia. Bandingkan dengan kami yang cucunya ini, kami ini sehat walafiat, segar bugar, buka kitab, ngantuk minimal. Bapak kula ketika beliau suatu ketika masuk ke rumah sakit Gambiran karena ada beberapa kendala dalam kesehatan beliau, ketika beliau sudah masuk ke kamar, yang pertama kali beliau minta adalah kitab Kugur ini. Ini cukup untuk menjadi satu iktibar bagi kulo panjenengan sedaya betapa kita ini tidak bandingan dengan masyayikh kita, paham nggak? Artinya jangan ada kemudian di antara kita merasa bahwa, waduh, aku kok wis ngalim ya, aku kok wis keramat ya, aku kok wis enggak Pak, jauh Pak. Ketika Mbah Yai dawuh ngaji, itulah yang beliau lakukan dan itulah yang membuat beliau nyaman, enggak gaya kita. Maka hari ini saya mengerti betul kenapa ketika bapak saya marah mendengar saya tidak sekolah atau mendengar saya tidak ngaji, kemudian dijawab bahwa saya sakit. Gus Kausar sakit ya, Gus Kausar gerah ya, ya ngono kuwi. Wong nek gak bakat ngaji, wong nek gak bakat ngaji, anggere nyekel kitab loh. Beliau megang kitab sehat, kita megang kitab apa nggak ada yang lain nih? Itu Pak. Makanya benar kata Syekh Mahfud At-Tarmasi, beliau mengatakan la tazinil khalqa bimizanik walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al-mukinin. Syekh Mahfud At-Tarmasi mengatakan kamu itu jangan suka untuk menilai orang lain dengan kacamatamu, tapi cukup ngaca, bandingkan dirimu dengan para pendahulumu. Kira-kira sudah ada member-membernya apa tidak? Sudah ada kemiripannya atau belum? Kalau belum, nggak usah sok-sokan lah. Al-Imam Hamdun Al-Qassar min sadatil mulama